Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahmaini dengan NIM 2310252016. Saya dari jurusan Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian. Saya dari kelompok 32 SQL. Di sini saya akan menjelaskan tentang maraknya pinjaman online ilegal. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian pinjaman online ilegal terlebih dahulu. Pinjaman online ilegal adalah pinjaman yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Pinjaman ini biasanya memiliki bunga yang lebih tinggi dan kurang terjamin, sehingga memiliki risiko yang lebih besar. Pinjaman online ilegal biasanya memiliki sistem pembayaran yang tidak teratur dan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pinjaman online ilegal tidak memiliki sistem keamanan yang baik, sehingga data pribadi peminjam dapat terancam kebocoran. Pinjaman ini juga biasanya memiliki syarat dan ketentuan yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan regulasi pemerintah. Berikut apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal. Yang pertama yaitu kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak yaitu macam kebutuhan manusia yang tidak direncanakan namun harus segera dipenuhi. Kebutuhan ini bersifat kritis, genting, atau darurat. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka akan berdampak pada sesuatu yang buruk. Faktor yang kedua yaitu perilaku konsumtif, yang memiliki arti perilaku atau gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. Banyak manusia yang hanya memikirkan tentang penampilan, sehingga banyak cara yang akan ia lakukan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, seperti ingin gaya hidup mewah dan tidak ingin kalah saing dengan orang lain. Ia juga rela melakukan pinjaman online tanpa memikirkan dampak buruk yang akan datang. Dapat disimpulkan bahwasanya dari pinjaman online cukup mudah, yaitu kita cuma bermodalkan KTP, juga mengisi formulir dan verifikasi wajah. Dana tidak sampai 1 jam akan cair. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat terlibat dalam pinjaman online ilegal bukan hanya bunganya yang besar, namun bisa berdampak pada kehidupan peminjam, termasuk rumah tangga yang berantakan hingga bunuh diri. Ini terjadi karena peminjam pinjaman online ilegal tak mampu membayar. Pada akhirnya mereka memiliki dampak masalah yang jauh lebih besar. Ketika si peminjam tidak mampu membayarnya, mereka akan terjerat karena bunga yang sangat besar dan akan diteror terus-menerus dengan banyak cara. Mereka diteror dengan ancaman penyebaran data pribadi dan penuduhan-penuduhan di media sosial, sehingga mereka tidak mampu bertahan dalam keadaan banyak masalah. Lalu, bagaimana cara kita menghindari agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal, serta solusi apabila sudah terlibat dalam pinjaman online ilegal? Yang pertama yaitu, cek website resmi OJK. Sebelum melakukan pinjaman, sebaiknya cek terlebih dahulu di website resmi OJK. Pastikan apakah perusahaan peminjam online tersebut sudah terdaftar atau tidak. Bila tidak ada dalam data OJK, sebaiknya urungkan niat untuk menggunakan jasanya, karena bisa jadi mereka adalah pinjaman online ilegal. Jangan sampai terkecoh karena ada logo OJK di aplikasi tersebut. Yang kedua yaitu, lihat transparansi bunga. Kita harus membaca dan memperhatikan secara detail mengenai syarat, ketentuan, serta kebijakan penyediaan pinjaman online. Tentunya, dalam pengajuan pinjaman, baik secara online maupun offline, pasti akan ada besaran bunga yang akan dibayarkan. Oleh karena itu, ketika menggunakan aplikasi pinjaman online, pastikan informasi dan suku bunga dan tenor dengan transparan di awal, sehingga kita bisa melakukan kalkulasi sendiri dalam pengambilan pinjaman. Yang ketiga yaitu, jangan tergiur ajakan-ajakan yang memaksa. Kita harus berhati-hati dengan iklan yang berupa ajakan-ajakan yang memaksa. Biasanya, peminjam online ilegal ini menawarkan pinjaman melalui SMS atau dengan memasangkan iklan spam di halaman-halaman website. Kebanyakan, pinjaman online ilegal mengirimkan pesan berupa kata-kata dan angka serta menyematkan link dengan menggunakan nomor pribadi. Jika mendapati iklan seperti itu, pastikan membaca dengan teliti dan jangan klik link yang ada. Dan segera laporkan nomor tersebut ke pihak yang berwenang.
Yang keempat yaitu, pastikan rekam jejak digitalnya untuk menghindari kejadian yang tidak mengenakan, seperti kebocoran data pribadi ke institusi ilegal. Sebaiknya periksa dahulu legalitas dan rekam jejak digital pinjaman online yang Anda gunakan. Yang kelima yaitu, cek aplikasi atau situsnya. Situs peminjaman online resmi pasti tercantum dalam website OJK dan juga bisa di-download seperti di Google Play Store. Aplikasi pinjaman online ilegal yang rumit dan menggunakan cara download dengan mengklik link aplikasi tersebut karena tidak ada dalam Play Store. Sekian penjelasan saya mengenai maraknya pinjaman online ilegal. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.